Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depi Diana Kurniawati dan rekan saya Abdul Hafiz Rizko Ardiansyah beserta Widelia Febrian Wilianti. Di sini kami dari kelompok Era B.J. Habibie akan menjelaskan mengenai pengaruh kerjasama Indonesia dan International Monetary Fund atau IMF terhadap perekonomian Indonesia pada zaman B.J. Habibie. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai kondisi Indonesia pada era B.J. Habibie dan menjelaskan latar belakang mengapa IMF melakukan kerjasama dengan Indonesia pada zaman B.J. Habibie. Indonesia adalah salah satu negara yang pernah mengalami berbagai masalah, baik politik, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Masalah-masalah ini bahkan telah muncul sejak zaman Indonesia belum merdeka. Salah satu masalah terbesar yang tercatat dalam sejarah adalah terjadinya krisis moneter pada tahun 1998. Indonesia dalam kondisi yang tidak stabil sejak lengsernya Presiden Soeharto dan terjadi reformasi. Masalah yang terjadi pun dalam berbagai aspek, salah satunya adalah ekonomi. Banyak faktor yang mempengaruhi hal ini terjadi, seperti anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar, hilangnya kepercayaan masyarakat, kondisi politik yang tidak stabil, banyaknya hutang luar negeri, dan lain sebagainya. Sebelum Presiden Soeharto lengser, memang banyak terjadi masalah domestik, disabilitas politik, banyak terjadi demonstrasi, pemerintahan yang otoriter, dan lain sebagainya. Setelah Soeharto lengser, ia digantikan oleh wakilnya, yaitu B.J. Habibie. Banyak sekali warisan permasalahan yang harus ia selesaikan. B.J. Habibie memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda dengan Presiden Soeharto yang cenderung otoriter. Masalah datang secara bertubi-tubi ketika ia menjadi presiden. Adanya peristiwa La Nina yang menyebabkan kekeringan, banyak terjadi kerusuhan, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang menyebabkan nilai tukar rupiah naik drastis hingga Rp17.385. Terdapat beberapa penyebab kemerosotan nilai tukar rupiah saat itu. Pertama, sistem devisa yang bebas tanpa pengawasan yang ketat. Pada saat itu, Indonesia menganut sistem devisa bebas yang membuat masyarakat bebas dapat membuka rekening dalam maupun luar negeri. Kedua, barang impor lebih diminati masyarakat daripada barang lokal karena kualitasnya lebih baik. Akibat kejadian ini, produksi dalam negeri tidak berkembang dan berdampak pada nilai tukar rupiah. Ketiga, utang luar negeri swasta yang jumlahnya bahkan lebih banyak daripada pemerintah yang makin menekan rupiah. Keempat, kebijakan fiskal dan moneter yang ditetapkan oleh pemerintah terkesan tidak jelas. Ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi krisis yang menyebabkan investor dan masyarakat kehilangan kepercayaan, dan masih banyak lagi faktor penyebabnya. Namun, B.J. Habibie tidak diam saja melihat krisis ini. Untuk menahan kemerosotan nilai rupiah, ia merekapitulasi dan restrukturisasi melalui pembentukan BPPN atau Badan Penyihatan Perbankan Nasional dan Unit Pengelola Aset Negara. Lalu, Habibie melikuidasi beberapa bank yang bermasalah. Selanjutnya, Habibie juga harus mengikuti sejumlah langkah reformasi ekonomi yang disyaratkan Dana Moneter Internasional atau IMF melalui Structural Adjustment Program atau SAP. Tujuan utama dari program IMF ini adalah untuk merestrukturisasi perbankan. Pemerintah akan tetap memberi kredit kepada usaha-usaha kecil, menengah, serta koperasi. Hal ini dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah dan memperbaiki neraca pembayaran. Terdapat 4 program yang ditawarkan oleh IMF untuk perbaikan ekonomi, yaitu penyihatan sektor keuangan, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan penyesuaian struktural. Indonesia mendapatkan pinjaman dari IMF sebesar $2,7 miliar. Hebatnya IMF dalam menyelesaikan utang luar negeri yang dilakukan oleh swasta juga berdampak sangat baik. Sebagai salah satu lembaga yang disegani, IMF membantu mengembalikan kepercayaan kreditur kepada Indonesia.
sehingga dapat memperlancar dalam pembayaran utang luar negeri. Saran IMF untuk menutup bank-bank yang bermasalah juga memberikan dampak positif, karena bank yang bermasalah ini menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat. Namun sebenarnya, terdapat kontra atas hadirnya IMF pada zaman Habibie untuk membantu memulihkan perekonomian Indonesia. IMF dianggap terlalu mengintervensi kedaulatan dengan program yang mereka tawarkan. Seperti program yang ditawarkan untuk reformasi ekonomi terkesan samar-samar atau tidak jelas. Tidak adanya konsistensi dalam penetapan kebijakan makro, mengurangi subsidi, dan lain sebagainya. Penutupan bank yang sebenarnya tepat, namun tidak memperhitungkan dampak psikologis setelah kejadian tersebut. Masyarakat berbondong-bondong menabung ke bank asing. Dalam hal ini malah menimbulkan krisis kualitas perbankan nasional. Terlepas dari pro maupun kontra bantuan IMF, B.J. Habibie berhasil menguatkan angka rupiah dengan kebijakan-kebijakan yang ia ambil. Dalam masa pemerintahan Habibie yang singkat, rupiah tercatat menguat 34,1% dari 11.200 per US dollar pada 20 Mei 1998 menjadi 7.385 per US dollar pada 20 Oktober 1999. Rupiah bahkan sempat menyentuh level terkuatnya dalam sepanjang sejarah Indonesia, yakni Rp6.550 per US dollar pada 28 Juni 1999. Adapun rumusan masalah yang kami ambil adalah bagaimana pengaruh kerjasama Indonesia dan IMF terhadap perekonomian Indonesia. Saya Widelia Febrina akan menjelaskan tentang teori yang kami gunakan. Di sini, kami menggunakan teori liberalisme dan konsep kerjasama internasional. Teori liberalisme yaitu teori yang muncul pada saat sesudah terjadinya Perang Dunia I dan mulai berkembang pada abad 18 sampai abad 19 di Perancis. Teori ini menjadi jawaban atas trauma masyarakat pasca Perang Dunia. Selanjutnya, konsep kerjasama internasional. Kerjasama internasional merupakan usaha untuk memenuhi kepentingan suatu negara yang nantinya akan menghasilkan keuntungan bagi kedua belah pihak. Kerjasama internasional ini dapat memperkecil terjadinya suatu konflik antar negara. Selain itu juga, menurut Peter Thoma dan Robert F. Goma, bahwa organisasi internasional mempunyai fungsi yang utama, seperti sebagai fasilitator interaksi ekonomi antar negara. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa organisasi internasional dapat membantu suatu negara yang sedang mengalami suatu kesulitan dalam bidang ekonomi sekalipun. Sama halnya dengan kejadian pada era pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Indonesia yang mengalami krisis moneter sehingga Indonesia bekerja sama dengan IMF atau International Monetary Fund agar keluar dari permasalahan krisis moneter tersebut. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan bagaimana kebijakan Habibie pada saat ia menjabat sebagai presiden. Jadi, dalam untuk memperbaiki perekonomian Indonesia pada saat itu, Presiden Habibie telah melakukan kebijakan-kebijakan yang dapat mengantarkan Indonesia dari keterpurukan menjadi stabil. Di antara kebijakannya yaitu adalah yang pertama, Pak Habibie membentuk sistem kabinet reformasi pembangunan yang dapat membuat suatu langkah-langkah proaktif yang dapat membangun bangsa dan mencatatkan kembali nama Indonesia. Yang kedua, Pak Habibie mempertahankan hubungan Indonesia dengan negara barat yang telah dilakukan oleh Soeharto sebelumnya seperti Amerika Serikat. Karena dukungan ekonomi dari IMF yang lebih dapat meyakinkan untuk memperbaiki perekonomian Indonesia. Dengan keterpurukan Indonesia yang terjadi pada Indonesia waktu itu, rusaknya sistem politik, dan memperbaiki keamanan masyarakat yang jadi prioritas pemerintahan Habibie untuk memperbaikinya. Dengan berbagai keberhasilan ekonomi pada masa kepresidenan Habibie dan para kabinet-kabinetnya yang berusaha keras dalam upaya untuk menstabilkan perekonomian di Indonesia, perlu kita ketahui bahwa Habibie bukan presiden yang sangat reformis dengan menolak kebijakan ekonomi IMF. Dalam keterbatasan jabatannya, Pak Habibie memaksakan untuk menjalankan kesepakatan antara IMF dan pemerintahan Indonesia. Sehingga dari penanganan krisis ekonomi yang dialami oleh Indonesia pada dasarnya lebih kepada ke tahap penyembuhan, bukan dalam peningkatan. Karena dengan sisa dari sistem-sistem yang kotor pada masa kepresidenan Soeharto.
Kerjasama yang dilakukan IMF menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. IMF memberikan bantuan yang sama kepada negara-negara yang sedang krisis tanpa mempertimbangkan keadaan negara itu sendiri. Karena pada dasarnya, kondisi tiap negara itu berbeda. Program-program yang ditawarkan pun dinilai merugikan. Namun, sebenarnya tidak semua program yang ditawarkan itu merugikan dan tidak memiliki dampak yang baik bagi Indonesia. Pemberian pinjaman yang dilakukan IMF membantu Indonesia untuk memperbaiki perekonomian, dengan tetap memberikan pinjaman kepada pengusaha kecil dan menengah untuk mengembalikan kepercayaan dan masyarakat terhadap pemerintah IMF. Sebagai salah satu organisasi internasional yang disegani, juga turut membantu dalam pembayaran utang luar negeri yang dilakukan oleh swasta. Para kreditur jadi kembali bersedia untuk bekerjasama dengan Indonesia karena mereka segan dengan IMF. Jadi, kesimpulannya adalah pada masa pemerintahan B.J. Habibie memang tidak berlangsung lama, hanya 1 tahun lebih. Namun, banyak kebijakan yang ia keluarkan untuk menyelamatkan kondisi Indonesia pada saat itu. Sejak terjadi di reformasi, masalah yang diwariskan oleh Presiden Soeharto banyak yang harus ia atasi, baik itu krisis moneter, destabilitas politik, kasus SARA dan HAM, dan lain sebagainya. Salah satu masalah yang sangat krusial adalah krisis moneter. Akibat terjadinya krisis yang terjadi di Asia, merosotnya nilai tukar rupiah, dan penurunan perekonomian Indonesia. Bekerja sama dengan IMF adalah salah satu cara yang ditempuh untuk menekan krisis moneter ini. Sebagai salah satu organisasi internasional, IMF memiliki fungsi untuk memberikan pinjaman kepada negara-negara yang sedang mengalami krisis. Hadirnya bantuan IMF di Indonesia menimbulkan pro dan kontra. IMF dianggap memberikan kerugian karena program yang ditawarkannya, seperti pengurangan subsidi, penutupan bank yang bermasalah, kebijakan reformasi ekonomi terkesan samar-samar, dan lain sebagainya. Namun, keputusan untuk melakukan kerjasama pasti juga sudah melalui pertimbangan yang matang. Di lain halnya, IMF pun sebenarnya memiliki dampak positif. Sebagai salah satu organisasi internasional yang disegani, IMF membantu memberikan dampak psikologi terhadap kreditur yang memberikan utang kepada Indonesia, sehingga adanya kemudahan dalam melunasi utang karena mereka segan dengan IMF. Pinjaman sebesar US 2,7 miliar US dollar pun berdampak positif bagi Indonesia. Pinjaman ini digunakan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dengan cara memberikan pinjaman kepada pengusaha kecil dan menengah. Mengembalikan kepercayaan adalah suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan ketika itu untuk memperbaiki neraca penawaran yang ada. Jika kerjasama yang dilakukan kepada IMF tidak diwujudkan, Indonesia akan mengalami kesulitan untuk menstabilkan kondisi negara karena tidak memiliki pemasukan yang cukup, namun banyak masalah yang terjadi.